pemilik informasi yang akurat. Nah, jadi dari mereka kami baru mendapatkan info seperti ini. Kalau yang saya dengarkan bahwa mereka minta kita sewa per tahun gitu ya Pak ya, sewa per tahun dengan harga yang fantastis. Kemudian kami kemarin mendapatkan informasi bahwa mereka mengatakan sewa per 20 tahun. Ada kemungkinan sewa per 20 tahun. Tapi kami belum menjajaki harga. Ini yang pertama. Ini baru sekedar informasi ya, belum valid karena belum ada secara surat menyurat resmi ya, atau akta atau seperti apa perjanjian. Kemudian kami lebih berpikir seperti ini. Berarti ada sesuatu hal lagi kan sesuai dengan apa yang kita temukan sebelumnya gitu ya. Ada sesuatu juga yang ternyata masih disembunyikan. Nah, sehingga kami dengan tim ini tetap berpikir mengarah seperti ini. Bagaimana kita mengupayakan penerbitan rekomendasi. Sebelumnya ini kan rekomendasi itu belum ada bahasa rekomendasi kita terbitkan, kita mohon diterbitkan, tapi belum ada berbicara masih tanpa biaya kan di pikiran kita kan, karena menurut kita itu kewajiban dan hak kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita mengupayakan, tim ini mengupayakan alternatif lain rekomendasi itu walaupun dengan sejumlah biaya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, jadi isu itu yang kami mau bawa, dua isu ini kepada Bapak Ibu sebagai pemilik Rukan Yosud ini. Nah, isu yang dua itu. Kalau seputar tentang penegakan hukum atau litigasi, kami sudah buatkan nanti yang akan diserahkan Pak Sinomputar legal opini. Kalau berperkara seperti yang saya katakan itu memang nggak akan habis 15 tahun, 20 tahun, bisa panjang-panjangan kan gitu. Bisa panjang-panjangan, dan memang seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya terhadap perkara seperti kita ini dengan dokumen yang sangat minim, biasanya kita beli data gitu. Beli data melalui apa? Melalui gugatan Pak. Karena sekarang ini mau kita minta pun kepada pihak manapun nggak akan diberi. Itu udah secara resmi disurati. Pihak-pihak yang megang data ini kita surati secara resmi, mereka menutup diri dengan beralaskan undang-undang lah, peraturan lah yang tidak memperbolehkan. Tapi dengan mengajukan gugatan, maka semua dokumen itu akan terbuka di persidangan sebagai bukti, akan dihadirkan para pihak. Itu yang saya tawarkan yang kedua. Nah, jadi langkah inilah yang saya sudah masukkan di legal opinion. Jadi Bapak-bapak bisa bahas, dan di situ juga saya sebagai partner yang mewakili Melto juga mengajukan penawaran secara resmi. Tentunya kan ada biaya Pak terhadap upaya hukum yang akan kita lakukan, mulai dari litigasi, mitigasi, pengumpulan data, dokumen, dan bahkan nanti sampai ke pendaftaran pengadilan, bahkan mewakili Bapak Ibu di persidangan, itu tentunya timbul biaya. Di situ sudah saya masukkan harga secara global. Jadi kira-kira itu aja yang isu yang tiga itu saja, yang isu yang dua itu yang mau kami sampaikan hari ini Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dibicarakan di internal, kira-kira yang mana yang memungkinkan, yang akan kami tembus. Ya, yang diminta oleh Bapak Ibu, yang akan kami upayakan kami tembus yang mana di antara yang dua ini kan gitu. Memang plus minus Pak. Mungkin kalau untuk sewa 20 tahun pasti kita berpikir biaya kan. Tapi biayanya berapa gitu ya. Tapi untuk menempatin ini 20 tahun ke depan itu lebih mudah daripada menerbitkan rekomendasi. Mengupayakan terbitnya rekomendasi. Nah, tapi mungkin ada juga pikiran seperti ini, sama pikiran Bapak Ibu dengan kami. Saya juga berpikir seperti itu. Kalau kita mau mengiyakan sewa walaupun 20 tahun kita tetap ada di sini, berarti kita mengakuin dong ini tanah Pelindo kan gitu ya. Ya Pak ya? Benar nggak Bu ya? Berarti kita mengakui tanah ini tanah Pelindo. Kalau kita meminta rekomendasi juga dari mereka, juga kita mengakui tanah ini tanah Pelindo.
HPL Pelindo. Jadi kita tetap mengakui SHGB kita itu yang pecahan 349 itu adalah berada di atas HPL Pelindo. Nah ini yang perlu dipahami dan dipertimbangkan. Kalau kita ajukan gugatan keperdataan terhadap PT IPU, berarti kita tidak mengakui HPL Pelindo. Kan itu dasar kita. Kita tidak mengakui bahwa ini HPL Pelindo. Karena perjanjian IPU dengan Pelindo itu tahun 94. Sementara HPL-nya terbit 96. Bagaimana mungkin ini HPL Pelindo? Sementara perjanjian ini yang diduga dipakai oleh IPU untuk menerbitkan SHGB 349. Nah, jadi kalau di situ kami sudah rangkum bahwa terbitnya HPL 349 itu didasari oleh perbuatan yang cacat hukum ya. Jadi intinya prosedurnya cacat lah. Cacat hukum. Tanah itu belum milik Pelindo tapi dinyatakan di perjanjian milik Pelindo. Kemudian diterbitkan SHGB menjadi milik IPU. Tapi kemudian tahun 96 diterbitkan HPL atas nama Pelindo. Nah ini yang kontradiktif menurut analisa kami. Nah, jadi 3 hal yang berbeda itulah Bapak Ibu yang mau kami sampaikan supaya nanti dibawakan juga di rapat internal kan, supaya semua serius terkait ini. Nah, jadi kira-kira itulah isu yang mau kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Terima kasih Pak. Silakan dari teman-teman mungkin ada yang memberi respon atau urun rembuk. Mungkin di sini kesempatan kita kita buka-bukaan aja gitu Pak. Bila perlu sampai harga biaya kita sebutin semua. Ya. Jadi kita nggak bolak-balik ya. Jadi kalau dari sisi saya Pak, yang pasti saya setuju banget itu Pak. Kalau kita menempuh jalur hukum legal ini nggak putus-putus. Bisa lebih dari 3 tahun Pak. Ganti pemerintahan cerita baru lagi. Karena kalau kita bicara hukum, Pelindo juga akan bicara hukum, dan selama Pelindo ini belum punya bisnis plan di sini, karena sekarang properti lagi over supply, belum menarik Pelindo akan menggantung terus, artinya akan dia ikutin terus, kita hukum ya dia ikutin terus gitu. Jadi perkiraan saya memang benar Pak. Apalagi kita lihat kondisi sekarang, suasana seperti ini itu bakal lama sekali. Kita nggak tahu kapan selesainya. Ya, tapi memang ada keuntungan kalau kita legal standing seperti itu Pak. Kita ini yang pengguna pemilik sini ya udah terus-terusan Pak. Udah kita dapat tinggal di sini gratis, istilahnya gitu. Kita nggak tahu nanti suatu saat kita tiba-tiba muncul invoice. Yang pasti ini biaya 1 tahun itu kita udah pernah dapat surat dulu Pak, sekitar 3-4 tahun yang lalu itu 110 juta. 110 juta per tahun per unit, dan itu sudah pernah dibayar oleh salah satu pemilik itu oleh Samudra Indonesia. Dia punya sekitar 13-15 dia bayar sekaligus gitu Pak. Nah jadi kalau kita mau berargumentasi sama Pelindo bilang ini pemilik yang lain aja udah sanggup, masa kalian nggak sanggup? Karena terus terang dari kami kebetulan ada punya 2 ruko, itu kami pernah memberi respon waktu mereka itu Pak. Kita pancing dengan surat juga, kita minta negosiasi dulu, mereka nggak mau gitu Pak. Artinya kita minta kalau kita bayar, kalau bisa harganya turun. Nah pada waktu kita ke sana negosiasi, mereka bilang ini Samudra Indonesia aja udah bayar sekaligus gitu. Itu jadi itu kalau masalah bicara hukum. Jadi kalau hukum terus ya seperti saya yang teman-teman yang pakai ini terus, ya udah kita terus aja sampai statusnya menggantung. Tapi kita nggak bisa jual, kita nggak bisa kontrakin. Kontrak mungkin bisa lah, tergantung siapa mau berisiko. Tapi kita nggak bisa ngurus izin perusahaan Pak. NIB semuanya udah diblok gitu. Jadi kekurangan kita nggak punya status hukum kepemilikan yang menggantung, tapi kita bisa pakai terus sampai 5-10 tahun berantem legal ini terus, ya udah kita pakai terus seperti sekarang Pak. Ya paling kita hanya bayar PBB aja. Sorry yang nggak bisa NIB baru Pak, kalau yang lama tetap sekarang udah bisa.
Kalau zaman dulu itu domisili, memang di stop dari kelurahan. Tapi kalau sekarang NIB yang sudah terbit dari Tanpa domisili ya. Oh bisa ya. Kalau yang baru, yang maksudnya akan mendirikan PT baru di sini nggak bisa. Kalau PT lama bisa, Nggak ya bisa karena di- udah punya karena NIB. udah punya NIB lama. Ya jadi status kepemilikan dan untuk seperti begitulah itu yang nggak bisa gitu Pak. Itu kalau kita maju terus secara hukum. Jadi kita pakai aja terus seperti sekarang gratis, saya pakai terus gratis gitu kan. Ibu Ayah, Pak Dirma kita pakai gratis terus gitu. Tapi kita nggak tahu suatu saat nanti Pelindo akan keluar invoice, dia pakai pengacara negara Pak. Kejaksaan akan ngejar kita. Itu yang perlu kita antisipasi pemilik-pemilik. Karena BUMN ini dia pengacara negara, itu dia lapor ke kejaksaan, dia ngejar kita Pak. Ngejar kita, NPWP bisa diblok, semua bisa diblok, apalagi sekarang main blok-blokan semua kata Pak Luhut kan. Siapa yang nggak bayar pajak nggak bisa punya paspor, nggak bisa SIM segala macam gitu. Nah, alternatif kedua yaitu kita negosiasi, kita musyawarah sama Pelindo. Nah, kalau menurut saya untuk musyawarah sama Pelindo sekarang ini kita yang pasti status ini kita waktu itu berakhir 2016. Nah, tinggal dari 2016 yang kita sudah dicas oleh Pelindo, kita udah diargokan itu 110 juta. Kita minta itu gratis sampai dengan sekarang. Terus baru kita hitung-hitungan ke depan. 20 tahun apa 15 apa 30 tahun udah kita kita bayar sewa, atau yang pasti kalau HGB pasti Pelindo dia nggak mau Pak. Ya kan, tinggal kita sewa sesuai seharga dengan waktu itu kita pernah ngobrol-ngobrol itu setahun 30 atau 40 juta. Itu omongan-omongan hitung-hitungan dari market aja gitu Pak. 30-40 juta kita bayar misalnya per 5 tahun, per 10 tahun, per 20 tahun gitu kan. Supaya kita bisa dapat status ini Pak, status kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita bayar itu, kita minta surat supaya kita bisa menjual gitu. Seperti Pak Atek sekarang punya 2, nggak bisa jual Pak. Tapi kalau Pak Atek bayar misalnya 20 tahun kali 30 juta, habis itu dia jual 50 juta, udah dapat untung kan Pak Atek kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satunya. Tinggal kita kalau menurut saya salah satu jalan yang terbaik itu dan cepat juga, kalau bisa kita musyawarah gitu. Musyawarah tinggal kita memperhitungkan yang dari sekarang ke 2016 tuh mau diapain gitu Pak. Kalau bisa kita minta dinolkan gitu. Tapi kalau nggak bisa ya kita argumentasi lagi, kita negosiasi di sana. Nah terus kemudian dari tahun nolnya itu dari sekarang ke depan itu gimana gitu Pak. Itu tanggapan dari saya Pak. Terima kasih. Silakan mungkin teman yang lain. Baik, saya Ya. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan saya hormati bapak-bapak semuanya. Nggak saya sebut satu-satu Pak ya. Jadi izin mungkin memberikan gambaran sedikit biar agak lebih lengkap, menambahkan. Jadi cerita awal mungkin kalau kita istilahnya dari sejarahnya itu memang tanah ini kan memang milik HPL. HPL yang dimiliki oleh Pelindo. Yang jadi pertanyaan, apakah HPL ini bisa dimiliki secara perorangan? Bisa. Terus bagaimana dengan ruko ini? Karena memang ini sampai ke sana memang HPL semua itu. Nah yang saya tahu tentang ruko Yosudarso ini dulu direncanakan untuk tower Pelindo, diperuntukkan untuk tower Pelindo sehingga tidak ada perpanjangan. Tetapi setelah dicek luasnya tidak memungkinkan ketika RJ Lone itu akhirnya bergeserlah ke yang sekarang ada di dulu ini samping kita nih.
Ya depan wali kota itu. Yang sekarang megah, yang sekarang juga kosong juga. Berdikari. Ya di Berdikari itu. Nah, dulu ini yang mau dibuat seperti itu, tower itu. Tapi tidak jadi gara-gara memang luas yang ada ini tidak memenuhi syarat lah, kira-kira seperti itu. Nah, kepemilikan ruko ini sebenarnya bisa diperpanjang. Regulasi ada itu. HPL itu bisa diperpanjang sampai 2 kali. Kita HGB, belum pernah memperpanjang itu. HGB bukan HPL. Ya HGB yang diperpanjang. pelindungnya bisa kita ini memperpanjang. Makanya ketika yang dulu-dulu yang punya tembok ini kita yang punya ruko lah kan gitu. Saya B1 nomor 9 Pak yang di pojok itu. Yang saya sewakan itu, yang tak seberapa, yang penting ada yang nempatin itu. Apa namanya? Jadi dulu ada plang segala macam itu ya kita semuanya ini datang, tapi dulu karena ruko itu ada sejarah saya kepemilikan saya itu Pak. Saya boleh dikatakan kalau dibilang beli ketika ke pemasaran enggak. Saya waktu itu Pak Hendrik gitu. Dulu namanya Pak Hendrik gitu yang punya itu. Punya hutang lah. Punya hutang nggak bisa bayar, ya kita tagih. Ya dia menyerahkan rukonya dan saya urus surat-suratnya ketika itu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memiliki ini, untuk memperpanjang, bahkan untuk diusulkan jadi hak milik kita bisa. Ada celah itu ada. Kita ini ruko ini, Yosudarso Megah ini ada poin-poin yang kita bisa menggugat, ada nilai-nilai plusnya, karena surat-surat yang diberikan kepada kita oleh Pelindo cacat itu, cacat. Karena kenapa? Sisi yang lain ada pengembang yang tidak tanggung jawab. Saya tidak bisa merinci terlalu jauh karena data atau dokumen yang saya pernah pegang itu saya tidak bisa ingat secara utuh. Tapi Pelindo punya kelemahan, kita ya memang harusnya ada perpanjangan, tapi sampai saat ini kita tidak memperpanjang. Berkaitan dengan tadi Pak Sitompul Pak ya, Iya. Pak Sitompul tadi melontarkan 3 poin Pak ya, 3 poin kemungkinan celah untuk diambil langkah-langkah. Kalau perpanjangan 20 tahun dengan asumsi sewa Pak, memang yang lalu pernah ditawarkan oleh pengurus yang datang ke sana sebagai perwakilan, itu memang agendanya ketika itu diasumsikan per tahun sekian kali 20 tahun ketika itu. Tapi nilainya besar Pak, dan tidak mungkin. Kenapa kok seperti itu? Lah, kalau statusnya masih itu, mendingan beli di tempat lain. Beli di tempat lain jadi hak milik. Kan kita juga berhitung begitu Pak. Nah itu gak mungkin lah. Menurut saya juga seperti Samudra Indonesia, kita nggak usah percaya 100%. Ini statusnya sampai sekarang seperti ini Pak, tidak terlepas karena ada, mohon maaf lah, saya mulai dulu nggak saya ralat omongan saya, ada mafianya gini Pak. Kita nggak kompak ini ya karena ada yang mau cari untung, kan gitu. Kalau kita tulus ngurusin ini, semuanya beres itu, beres Pak. Kenapa kok saya yakin seperti itu? Saya dapat bocoran Pak dari Pelindo. Pelindo nggak pakai ini Pak, nggak pakai ini. Tapi yang jadi permasalahan, ibu ini kan sudah lepas. Nah, sisi yang lain ada yang sudah pasrah, meninggalkan ruko ini, ya sudah HPL udah habis kan gitu kan? Nggak berambisi untuk memperpanjang. Karena mungkin sudah maju, udah punya tempat lain, atau mungkin yang sudah tutup lah istilahnya, ya udah cuek saja. Tapi kita ini yang masih menempati tentu masih punya motivasi untuk memiliki bahkan.
Jadi dulu itu Pak ada 2 poin, memiliki atau perpanjang. Itu. Menurut saya Pak Haji begini, kita ini intinya kan bisa menempati ini. Persoalan NIB gak bisa diperpanjang dan lain-lain, karena nama yang ada di baju saya ini alamatnya sini juga Pak, bisa diperpanjang Pak. Karena sekarang bukan izin domisili, alamatnya namanya PT Tirtawana Jaya, ya ada di Rogo B9. Kalau ada tilangan ya nyampainya ke situ, ada tilangan. Nah, yang menjadi kita harus menyamakan pendapat atau persepsi. Yang penting kita kan arahnya bisa menempati, bisa gratis. Bahkan waktu itu yang kita ditakut-takuti dengan pengacara negara akan ditagih kayak kita maling gitu. Lah kita lawan Pak. Kita lawan. Kita bukan maling. Kita kan mau memperpanjang ini. Kita punya hak untuk memperpanjang ini. Tapi waktu itu karena Pelindo punya kepentingan mau dimanfaatkan untuk tower sehingga simpang siur. Akhirnya kitalah jadi korban seperti ini. Itu yang aslinya seperti itu. Hasilnya itu. Apakah ini tidak bisa diperpanjang? Saya yakin bisa. Tapi memang diperlukan kekompakan semuanya. Kalau kita bisa mencari investor untuk mengelola ini semuanya secara utuh, itu bisa. Ini kan memang perlu modal. Tadi Pak Sitompul juga menyampaikan tentang berkaitan dengan yang namanya orang kerja, ada kosel, ada pengeluarannya kan gitu Pak ya. Iya. Ada biaya yang memang harus ini. Kita ngerti itu Pak, makanya saya juga berharap kita semuanya nih bisa solid, termasuk bisa info-info ke yang lain agar kita tetap bisa bersatu. Kalau memang ada yang sudah kesannya udah angkat tangan gitu ya, lah kita cari orang. Kok saya kayaknya tidak mau tinggal diam Pak. Saya juga akan itu juga. Mungkin itu aja Pak. Tapi yang jelas proses mitigasi segala macam cara itu memang perlu dilakukan Pak. Baik secara hukum itu menurut saya untuk menunda eksekusi, kalau menurut saya dari Pelindo untuk eksekusi ini istilahnya tidak begitu ambisi gitu Pak. Karena kenapa, kalau memang mau ambisi yang sudah habis masa HGB-nya ini kan bukan hanya sini doang, termasuk yang Silakan. di 2 tempat yang di mana itu? Ini sama itu ya. Ya HGB, saya jadi lupa. HGB kita ini kan memang sudah habis Pak, tapi bisa diperpanjang Pak. Tapi pengembangnya karena ada masalah memang dengan Pelindo, akhirnya kita terkatung-katung seperti ini. Tapi kalau kita kompak bisa Pak. Jadi waktu itu saya dapat bocoran Pak, asal kita kompak sebenarnya bisa, karena ibu udah mundur itu. Tapi yang di sini nak kompak, ya terutama yang tidak pernah ikut rapat lah, ngambil langkah masing-masing. Bahkan tetangga saya itu malah sewa langsung ke sana. Ya udah, kalau menurut saya logikanya kalau 110 ya mohon maaf Pak, kok mendingan cari tempat lain. Nah, itu menurut saya. Mungkin itu aja yang saya mungkin bisa tambahkan. Tapi mengalir. Silakan Bapak dan Ibu mungkin sampaikan saja. Saya mungkin agak kurang ini. Tapi kalau mungkin dari tim lawyer ini bisa memberikan itu, mungkin bisa kita koreksi bareng-bareng Pak. Nggak apa-apa menurut saya Pak. Karena ada latar belakang kronologis yang memang melatar belakangi cerita ini Pak. Mungkin bisa sama persepsinya, biar kita nanti ketika itu maju ke Pelindo, mungkin titik-titik lemah itu boleh dikatakan celahnya sudah tidak ada lagi. Ada itu Pak regulasi yang mengatur itu, kita bisa diberikan kesempatan untuk diperpanjang apabila
ini tidak diperlukan oleh Pelindo. Pelindo ini kan negara juga. Jadi apabila Pelindo tidak make kan sudah jelas batal, ya kita bisa perpanjang. Nyatanya dulu petentang nyampe sekarang tidak ada reaksi apa-apa kan? Ini kan nyata Pak, kan gitu. Bisa kita Ya, tanggapi. ya lanjut Pak, lanjut. Makasih Pak, makasih. Dulu Pak, Belum selesai. Masih ada. Oh, langsung aja ya. Ya, ini ini dulu dulu. tanya Pak. Oh. Ini bertanya Pak. Pak, terima kasih. Saya tertarik dengan bicara Pak Stopu tadi bahwa kemungkinan untuk dapatkan rekomendasi itu ada. Jadi seberapa besarnya kemungkinan kita bisa dapatkan rekomendasi itu? Perpanjangan HGB. Ya, perpanjangan HGB. Jadi dengan rekomendasi kita bisa perpanjangan HGB. Nah, daripada kita sewa per tahun, walaupun kita nilai juga belum tahu Pak. Jadi saya mungkin lebih tertarik ke kemungkinan seberapa besarnya kita dapatkan rekomendasi sehingga masing-masing kita di sini bisa dapatkan izin untuk perpanjang. Ya. Terima kasih Pak. Nanti mungkin sekalian ditanggapi aja. Atau mungkin ditanya satu-satu nih Pak, sebentar Pak. Setuju nggak? Ini perpanjangan HGB yang menjadi target prioritas. Kalau saya sih bisa Karena keuntungannya lebih banyak kayaknya. Kalau yang sewa itu sewa itu Pak kayaknya yang terakhir Pak. terlalu berisiko itu Pak bagi pemilik Pak. Bagi pemilik ini agak berisiko. Ya, Ya, ya. saya anak dari orang tua saya pemilik B31, B32 Pak. Dalam hal ini sih saya setuju dengan Pak Sudi Pak. Ya kalau memang sih kalau digantungkan untuk kayak begini kan udah bertahun-tahun ya Pak ya. Lebih baik kita pet aja Pak. Ya kan? Kalau bisa memiliki Pak. Iya. Kan karena kita berjuang kan demi hak kita. Gitu. Ya karena kan ya daripada ya tergantung lah ya itu aja Pak. Kalau bisa ya fight lah demi hak kita berjuang bersama. Ya. Ada lagi Pak? Itu aja cukup ya? Ada lagi Pak, biar sekalian. Biar Pak, sekalian. ada pertanyaan juga Pak. Nah, Pelindo waktu itu dia bilang dia mengakui kalau dia melihat kita punya struktur hukum antara kita sama developer IFU, kita hanya memiliki beton ke atas, tanah ke atas, tapi tanah ke bawah itu yang punya HPL. Pelindo bilang ini bukan di depan forum tapi diskusi, dia bilang kalau dia punya bisnis plan menarik, ini dia eksekusi. Dia minta ke kita, silakan bapak-bapak angkat aja, bapak punya beton semua. Dia bilang bapak angkat aja betonnya semua. Ini tanah saya. Dia bilang begitu Pak. Nah hanya kan kita juga harus nembak ke IFU juga kan, karena kontrak kita sama IFU. Itu pertanyaan saya. Seberapa jauh kita bisa mempertahankan tanah? Kalau beton, otomatis ini kan kita beli beton Pak kemarin. Kita beli HGB dan beton, ya kan beton yang tanah ke atas kan. Nah tanahnya ini kita ada kemungkinan nggak kita bisa, kalau misalnya dia tolak untuk perpanjangan HGB Pak, itu satu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua berikutnya Pak, kebetulan di tempat saya juga sama Pak, saya punya 2 ruko, yang satu ini saya sudah balik nama, jadi sertifikatnya itu atas nama PT saya, tapi yang satu ini saya telat Pak. Saya telat, saya nggak bisa perpanjang karena waktu itu sudah mau habis. Nggak bisa balik nama. Tapi saya sudah ada akte jual beli dengan pemilik awal. Nah ini status saya yang kedua ini bukan sertifikat kepemilikannya itu kan bukan atas nama saya Pak. Hanya saya punya akte jual beli sama pemilik lama, itu aja Pak. Karena kan langsung ditolak. Zaman waktu kita Yang satu itu Pak, maaf, yang satu itu sertifikat apa namanya? Sertifikat milik. HGB. Ya, HGB. semua. Ya, makanya. Jadi HGB kan kalau PT kan nggak ada milik Pak. Ya. Kita di sini kan kalau nggak atas salah nama semuanya PT, atas nama PT. Jadi saya mau ada atas nama pemilik, ada atas nama perorangan nggak? Ada. Ibu saya perorangan. Nah ini juga Saya. Pak, ini peluang hukum juga karena
Kalau perorangan itu dia bisa mengurus menjadi hak milik. Misalnya perorangan. Udah ada yang jadi. Tapi Itu. PT udah bisa, Pak. Kalau nggak salah saya dapat info. PT belum bisa. Di sini belum ada yang jadi HM. Belum ada yang PT jadi. nggak boleh, Pak. Jadi HM. Tapi udah pernah mengajukan. Kenapa? Udah pernah mengajukan. Tapi saya Kan dengar mengajukan dengar untuk Pak Haris makanya bilang delegasi. Nggak boleh, Pak. Ada Saya SLC. nggak boleh. Karena dari PT saya mau beli tanah, dia bilang hak milik. Ini siapa yang beli? PT. PT Bapak Betul, siap nggak status dirubah ya. jadi HGB? betul status Iya. di luar ya. Iya. Tapi kalau HGB yang Sekarang beli ini, itu itu saja. pribadi, Iya. kita bisa merubah jadi Ya, HGB. itu lagi tadi. Pokoknya namanya perseroan itu nggak boleh punya hak milik. Tapi persyaratannya tetap ada rekomendasi kan Pak? Iya. Iya, Itu- itu itu yang jadi dia, tapi dia masalah. Nyangkutnya di situ, Hmm. nyangkutnya di omongan ibu ayah itu. Nah sekarang kalau misalnya yang punya ibu ayah itu dia atas nama perorangan, itu status hukumnya lebih lain lagi Pak, mungkin lebih kuat. Enggak juga Pak. Nah ini menjadi pertanyaan sama Bapak. Jadi di sini ada HGB atas nama PT, Mbak Ayah HGB atas nama perorangan. Nah ini HGB Iya, atas perorangan. Nyangkutnya sama. Sama. Nyangkutnya sama. Nyangkutnya adalah direkomendasi. Nah sekarang kalau dia nggak mau kasih rekomendasi, dia bilang ini tanah saya. Bapak silakan aja angkat Bapak punya beton. Itu yang mau kita buktikan melalui penegakan hukum. Nah Tapi ada klausul yang berbunyi Pak, di HGB itu kita boleh mengajukan perpanjangan Pak. dengan Ada di persetujuan situ, Pak. pemilik, ya bet, Iya, Dengan ada, Pak. rekomendasi. tapi dengan persetujuan pemilik HPL. Dengan rekomendasi. Iya. Rekomendasi. Nah, sekarang kan yang kita tidak dapat Iya. adalah rekomendasi. Betul Pak. Artinya di Penyakitnya situ itu direkomendasi. kalau HGB ini bisa mengajukan perpanjangan kan gitu, selama tidak diperuntukkan untuk kepentingan negara lah kira-kira begitu. di sertifikat Iya, bisa itu, Pak. tidak ada Iya. begitu. Yang ada, Iya. mari kita baca Iya, kalau iya, ada iya. membawa sertifikat. Iya. Yang ada setiap peristiwa hukum, entah balik nama, entah peningkatan hak, entah jual itu kan peristiwa hukum itu harus dengan entah perpanjangan harus dengan rekomendasi pemilik HPL. Iya. Betul. Memang betul Oleh sebab Pak, itu harus kita ada nggak bisa rekomendasi jual beli dengan karena nama, Pak. yang punya HPL kan memang Pelindo. Tapi Pelindo ini kembali lagi, ini kan hanya untuk mengamankan tanah negara istilahnya. Takut sewaktu-waktu dipakai, makanya negara memberikan HPL kepada Pelindo. Pelindo kemudian memberikan kepada Ibu untuk HGB kan. Ini kan ada Pak, runtutannya ada itulah. Karena kenapa Pak? Kalau bicara Tempi pesisir itu sampai ke Bekasi kan HPL semua Pak. Oh iya, kenapa? Yang diberikan kepada purnawirawan pejuang-pejuang itu, yang sekarang jadi milik, Diserahkan ke termasuk di instansi mungkin itu, sekitar itu. kantor Bapak. Kalau di Keramat Jaya kan Bukan yang ini sama HPL dulunya kan. Bukan ini kan. Itu. Yang Indah Omega itu. Pak, kalau saya melihat begini Pak, kalau kita ini ya, tapi semua persetujuan dari kita semua ini hanya kita brainstorming aja diskusi. Kalau kita mau menggantungkan, jadi begini. Poin pertama ya udah kita status quo begini-begini aja nggak apa-apa. Selama Pelindo nggak mau ambil ini ya udah kita diam aja, ya kan? Kita diam aja. Tapi kalau misalnya dia nanti mulai aksi, berarti kita semua harus siap menunjuk lawyer. Kalau kita menunjuk lawyer, argo jalan, rupiah. Kita siap nggak bayar lawyer? Kita bicara realistis kan. Sekarang nih kita menggantungkan ini, udah kita diam-diam aja gini. Mohon maaf Pak, kita nggak butuh lawyer. Diam-diam aja begini terus. Tapi kalau Pelindonya turun, mulai bilang ini saya mau pakai, Pak saya mau pakai untuk ada satu lagi Pak, HPL. Demi kepentingan negara. Demi kepentingan negara itu macam-macam. Dia mau pindahin kantor apa instansi pemerintah yang di dalam, dia taruh di sini, dia bangun Pak. Kita kalah. Ya kan? Kalau misalnya dia bilang ini mau dipakai untuk bisnis, kita masih bisa argumentasi. Tapi kalau dia bilang
Pelindo. Sekarang aja Pak, yang di Jalan Enggano sebagian dia kasih ke karantina, sebagian dia kasih lagi ke Disidros, gitu Pak. Bisa aja itu sederetan Enggano itu dia kasih ke instansi apa lagi, termasuk di sini Pak. Yang penting dia mau keluarkan instansi-instansi pemerintah yang di dalam itu dikeluarkan di areal luar pelabuhan, termasuk areal ini. Kalau dia udah bilang ini untuk dia serahkan tukar guling ke pemerintah, udah kita kalah. Nah, sekarang kalau menurut saya ada alternatif ya. Alternatif kita diam-diam kayak begini, mohon maaf Pak, saya bukan ini, kita diskusi. Kita nggak perlu lawyer, kita diam-diam aja. Tapi kalau Pelindo udah mulai masuk sini, berarti kita harus lawan secara hukum, litigasi. Berarti kita harus nunjuk lawyer. Dan kita semua harus siap bayar lawyer Pak. Gitu. Atau alternatif ketiga, ya kita musyawarah. Gitu. Karena masalahnya apa? Kita belum tahu nih Pak, cerita Samudra Indonesia ini udah diserahkan atau masih dia gantung Pak? Sama Tanto Pak. Sama Tanto. Karena Samudra Indonesia itu adalah kurang lebih sekitar 40% dari unit ini itu Samudra punya semua Pak. 12 nih sendiri. Dia kan termasuk mitra besarnya Pelindo juga. Iya. Samudra itu ya mungkin ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi itu. Sekarang Pak, kalau mitra besar itu kan istilahnya gampang dia. Ya, makanya ini saya bilang. dulu Samudra Indonesia kalau kurang lebih kalau nggak salah 40%. Ditambah lagi Tanto. Tanto itu ada 3 apa 4? Tiga. Kurang lebih 2 perusahaan ini aja Pak, itu mungkin sudah 50%. Nah, kita di sini 50% sisa nggak kompak. 50% ini aja nggak kompak, susah. Nyari pemiliknya tuh sekarang susah Pak Mahfud. Susah. Saya pernah ngumpulin, itu malah dicurigain. Dikira saya mafianya, padahal saya ikhlas yang sering berhubungan dengan Pelindo saya, terus terang aja. Iya kan? Saya ngumpulin, diminta sama Ibu Ayah waktu itu. Yang di sebelah dikira saya mafia, ngumpulin, saya ikhlas aja pengen ngasih itu apa adanya. Nah Pak, satu lagi Pak, Samudra Indonesia udah dipegang, Tanto udah dipegang. Satu yang di ujung itu Pak, Jakarta Marine Medical, itu dia udah kontrak langsung Pak. Dia cuekin pemiliknya. Itu pemiliknya itu di Bandung. Medan. Di Medan. Tapi jadi dulu penyewa Jakarta Marine sewa ke orang Medan. Sekarang Jakarta Marine sewa ke Pelindo Pak. Saya nggak tahu dia bayarnya berapa. Jadi, Nah berarti yang di sini ini sudah ada yang sewa ke Pelindo. jadi izin Bapak Ibu, kami sebetulnya saya dan beliau ini masih ada rapat jam 4 tadi. Makanya kami minta tadi jam 2. Tapi Bapak nanti dilanjutkan sama Pak Sinabutar, kami izin duluan. Tapi menurut dokumen yang kami baca itu, tanah ini bukan tanah milik Pelindo. Itu dulu harus dipahami. Tapi Bapak Ibu melebar. Gitu. Kenapa saya bilang bukan milik Pelindo? Di situ ditulis di perjanjian antara Pelindo dengan Ibu itu tahun 1994. Nah, kemudian HPL terhadap tanah ini diterbitkan oleh BPN 1996. Apa yang diperjanjikan oleh Ibu dengan BPN dengan HPL? Kan di sini dulu mindset kita dulu, Pak. Ya betul. Itu udah saya sampaikan dari awal supaya kita satu dulu mindset kita, jangan meluas ke mana-mana dulu. Ini dulu sepemahaman nggak kita supaya dicari tahu ini benar nggak ini perjanjian ini begitu di BPN. Yang menjadi dasar IFU menerbitkan SHGB nomor 349 adalah perjanjian dia dengan Pelindo loh, 94. Nih, saya punya perjanjian nih BPN. Perjanjian pengolahan sebagian lahan milik Pelindo. Tapi ternyata HPL-nya tahun 96. Apa yang ditunjukkan dia sebagai bukti? Kontrak bodong kan, tanah itu belum milik dia, masih milik negara. Masih belum milik Pelindo, belum HPL Pelindo. Jadi peluang untuk dimiliki lebih besar. Iya, itu yang saya bilang. Jadi untuk membongkar itulah sebetulnya kita hadir untuk lebih intens. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memberikan kuasa kepada kami, berdasarkan apa kami bergerak? Seperti kemarin saya bangun tim itu, kami berjalan karena memang saya punya media Pak.
saya punya banyak ada LSM di kantor saya, ada media, ya, ada pers. Nah, jadi kami masuk ke sana itu dari LSM dan pers. Saya sendiri langsung ketemu dengan petinggi-petingginya. Saya berharap kemarin untuk bela Bapak Ibu, begini masih saya buat mindsetnya. Saya punya kartu as kalian. Jadi kalau saya punya kartu as kalian, saya mau tawar-menawar dong. Kan kira-kira gitu kan? Bisa nggak ini kalian berikan rekomendasi? Kalau dia bilang tidak bisa, Bapak jangan begitu, ini kenapa bisa? Itu yang mau kami tawarkan sebetulnya. Kalau bisa seperti itu, Paham Pak ya? tentunya ada biaya dengan mereka nanti. Kalau kita setuju, contoh, dia katakanlah, contoh lah dulu ya, contoh. Oke lah kalau gitu Pak, tapi kami akan terbitkan rekomendasi, tapi tentunya dengan biaya. Contoh biaya berapa Pak? Kalau biayanya lebih besar daripada pembelian ruko, kami juga udah ogah Pak. Contoh kalau dia bilang 200-300 juta, kami kan akan sampaikan kepada Bapak Ibu, ini layak kita ambil. Contoh begitu kira-kira ya. Iya, 20 tahun dikeluarkan rekomendasi dengan biaya 200 atau 300 juta. Di situ kita tawar-menawarnya, itu maksud saya. Nah, jadi yang kedua, mindset kita gini Pak. Karena kita sudah sepakat dengan dokumen yang kita punya itu bahwa tanah ini dikatakan di dokumen itu pada saat itu belum milik Pelindo, ya. Maka tanah yang dijual oleh PT IPU ke kita itu bodong Pak. Siapa yang mau kita tuntut kalau gitu? IPU, bukan Pelindo. Nah di situ mindsetnya, jangan kita tergiring ya. Tapi luasnya sama Pak, luasnya kira-kira seluas ini enggak Pak? Belum ke situ, makanya untuk menjajakin itu kan Pak. Bagaimana kami masuk untuk menjajakin itu ke BPN, untuk membuat pertemuan dengan BPS, dengan DPRD, pihak-pihak terkait. Kalau kita bukan kuasa, yuk siapa? Tanyakan ke kita. Nah sekarang Jadi nilai tawar tuh ya. Nah sekarang kalau memang kita setuju untuk sekarang kita tinggal dua alternatif nih Bang. Kita mau diamin aja, diam-diam kayak gini ngambang, kita nggak butuh Ya, kita betul, nggak butuh betul. lawyer. Kalau Betul. kita mau cepat action, kita butuh lawyer. Nah sekarang kalau butuh lawyer minta surat penunjukan apa? Surat kuasa dari pemilik-pemilik ini. Iya. Pemilik, tapi ada dua Pak, pemilik yang HGB-nya atas nama, kebetulan saya punya satu, tapi ada juga pemilik yang hanya punya akte jual beli tapi dia pegang sertifikat. Nanti dia belum balik. Nanti dia bisa dialaskan dengan HGB-nya yang bahasa. menjadi dasar. HGB-nya, Ah, sama HGB. akte jual beli. Nah sekarang kalau memang kita semua setuju, kita buat surat ke lawyer supaya lawyer punya ikatan. Tapi yang pasti lawyer nggak bisa dapat 50% yang lain ini. Samudra sama Tanto dia nggak mau pasti. Sama termasuk Jakarta Marine. Iya, nggak bisa. Dia nggak mau. Berarti lawyer hanya bisa dapat kurang lebih 50% dari total ruko. Nah sekarang dari 50% ini sudah pasti di depan mata saya 2, Pak Atek 2, Ibu Ayah berapa? Yang lain-lain nih gimana nih? Satu aja. Itulah berembuk Pak. Jadi semakin banyak anggota, tanggung renteng itu semakin murah Pak. Betul. Kalau ditanggung satu orang 200 juta itu berat, tapi kalau Betul. ditanggung 50 orang kan ringan Pak. Nah sekarang kalau kita setuju, Pertemuan terakhir kemarin kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ya, Iya, kan kalau Bapak salah kita menjelaskan. tunggu proposal dari Bapak. Nunggu proposal dari Bapak Benar untuk nggak ya? berapa Iya, biayanya. Ya, proposalnya. Iya. Makanya saya sampaikan Udah, tadi Tapi kalau ada. biaya yang untuk tadi disampaikan rekan saya itu belum masuk di proposal ini. oke. Kalau itu kan kita sepakat dulu di sini. Iya, iya. Kalau ditawarkan dari sana sekitar 300 juta bagaimana? ya Kan 20 tahun. Ya, kan dia pasti perlu kok Pak. Ya, kalau ini hanya Per ruko ya? Iya lah Pak. Iya. Belum. belum itu 20 tahun. Masih wacana itu. Iya, masih wacana Pak. Permintaan kita. Kan ada opsi, kalau ada opsi Pak Deddy, kita sewa mereka, kita nggak mau, kita tolak ya. Udah pasti saya nggak mau. Terus perpanjang, kalau perpanjang kan kita Dia ngakuin kasih. punya dia, Dia ya dong. Heeh. Kita yang kita perjuangin dulu meeting tiap Hak milik. minggu itu kan hak milik ya. Iya, HGB atau didapat rekomendasi lah. Ya hak punya kita lah. Rekomendasi. Karena saya berpikiran gini Pak, semua ini kan sampai ke mana itu? Ke Cempaka kan punya Pelindo Pak. Nah kebenaran saya juga punya lokasi di seberang Pak. Ada 3 erat juga. Nah itu juga saya suratnya juga giring Pak. Saya udah jadiin HM
memang perlu rekomendasi dari Pelindo. Tapi saya hanya bayar kontribusi 1,5 juta untuk lahan yang ukuran 15 kali 25 satu lahan. Nah kebenaran dari Pelindo nunjuknya Pak notarisnya harus Pak Bambang. Itu kan dulu Dari Pak. teman-teman Pak Bambang Tris. ya Tris. Tris. Nah kebenaran Pak belum lama saya juga urus lagi. Kan saya beli nih sini. Nah yang tengah kebenaran dijual nih. Saya beli juga Pak. Terus saya suruh Pak Bambang urus. Belum lama Pak. 1-2 tahun yang lalu nih. Ke Pelindo juga. Berarti Ada surat keluar juga Pak. Keluar. Hak milik keluar. HM Pak. Oh. HM sertifikat saya. Itu Berarti hak- kita bisa ya. Apa hak Nah, milik yang ini di kan atas masih ada HPL gitu perorangan. kan. Jadi Nggak ada, HPL-nya nggak ada. hapus. Kalau Oke. kan Ada. buku yang Jadi- udah diincar sama mereka. Ya, Iya. jadi surat Iya. minta Pak Bambang notarisnya minta surat di Pelindo itu keluar Pak. Tanah lokasi di alamat tersebut gini sudah tidak kami pergunakan lagi. Sudah Pak selesai. Itu dasarnya buat ke BPN. Sama Jadi- zona lokasi Pak menurut saya. Hah? Zona lokasinya itu pasti Iya, bisa iya. rekomendasi. Iya. Kalau itu kan mungkin hanya satu tempat, satu Nah lingkungan. itu Pak, itu Pak. Ya, Itu. beda. Iya. Mungkin dipermudah, Iya, tapi iya. kalau ini kan zona lokasi. Supaya Iya, kita iya. tidak Berarti melebar apalagi kemana-mana. tempatnya Beda ini dengan itu. Beda. Iya, betul Beda. Pak. Iya, iya. Ini karena memang menyangkut adanya perjanjian antara Intra Ibu Iya. dengan Pelindo. ya. Nah, kalau punya bapak yang di sana kan mungkin enggak. Perorangan. juga. Perorangan. Hmm. Jadi Dan beda. Jadi penguasaan fisik. itu tidak menjadi parameter untuk ini. Beda jauh. Udah penguasaan fisik lagi. Ya. Tapi kan intinya gini aja Bapak, supaya nggak melebar. Saya mungkin berpikir begini, bapak-bapak dulu mau membeli ini adalah untuk bisa memiliki toh. Iya, Ya iya. sudah perjuangkan kalau mau. Nah itu Iya, Pak, iya, itu yang betul. kita Ya mau. itu Pak, ya itu. Pak setuju. Jadi kita semua setuju diperjuangkan. Dari Kalau Bapak. mungkin dikasih tahu ini hanya kau pakai hanya 20 Iya. tahun nanti balik lagi sini. Oh, saya pikir iya, iya, saya pikir nggak ada yang mau Iya, kan iya, itu. Nah, Pak, Jadi hanya sekarang ini daya tawar kita ini makin lemah. Kenapa? Samudra udah, Tanto udah, Jakarta Marin sudah langsung nego ke sana gitu Pak. 16 unit ya. Kalau menurut hukum tidak lemah. Iya. Jadi saya lupa istilah Belandanya. Ini kan sesuai data yang ada Iya. satu HPL kan. Iya. Cuman satu HPL itu sudah menjadi sekian banyak HGB. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, jadi di sini berlaku ajas. Iya. Kalau sebagian kalian kita nanti berhasil menempuh yang kita maksud, itu akan berlaku ke seluruh HPL itu. Iya. Justru kita menjadi pahlawan. Tapi kan istilahnya begini Pak, kalau kita bicara teknis operasional nanti di lapangan, pasti nanti ada kubu yang oke, saya serahkan ke Pelindo karena Samudra sama ini Pak, itu dia udah misalnya dia sudah menyerahkan ke Pelindo, berarti ruko yang di depan tuh udah punya Pelindo. Silakan aja kalau itu hak Iya, dia Pak. untuk menyerahkan. Iya, kita, bukan, bukan. kita tidak bisa halangi. Bukan, artinya kan begini Pak, artinya Bapak hanya mewakili yang Memberikan kuasa. yang memberi kuasa. Iya, itu pasti. Nah, sekarang udah kalau begitu berarti kita dari paguyuban harus minta surat kuasa dari pemilik itu untuk Masing-masing. menunjuk. Bukan surat kuasa ya, surat menunjuk gitu. Ya kan Untuk kalau bayar. surat penunjukan ini kan kita semua prinsipnya setuju ya. Setuju. Iya. Kan kita menunggu proposal. Proposal. Betul. Betul, Pak. Nggak salah loh. Kalau nggak Iya, salah benar, ingat. benar, Ya. Pi, Tuh, benar. nah, tinggal Bapak Iya. menyampaikan proposal. Iya. Jadi sudah ada kami persiapkan dua surat. Ini surat adalah untuk memohon supaya kami menjadi kuasa hukum. Ini berikut anggaran yang diperlukan. Iya, iya. Nah, sedangkan ini adalah memberitahukan kepada bapak-bapak, inilah analisa hukum kami. Inilah analisa hukum kami selama ini yang kami lakukan. Berikut berdasarkan dokumen yang telah kami fotokopi dokumen yang telah kami terima dari Ibu Ayah. Ya. Nah, sedangkan yang disampaikan tadi sama Pak Sitompul, kami selaku kami kan sudah diberikan penugasan kemarin untuk melakukan ini walaupun secara lisan. Sebagai tanggung jawab kami
kami memperoleh informasi dalam perjalanan tugas kami memperoleh informasi, kewajiban bagi kami menyampaikan itu kepada kalian. Iya. Mengenai kalian mempertimbangkan suka atau tidak suka sepenuhnya hak bapak-bapak. Nah, kami justru ingin setiap poin-poin itu dipertimbangkan secara matang untuk jangka yang lebih untuk jangka panjang dan opsi yang lebih menguntungkan. Jangan hanya kita memilih padahal tidak matang kita pikirkan. Nah, kemudian mengenai hukumnya, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Sitompul tadi, jika kita berhasil membuktikan bahwa HPL mereka itu belum terbit waktu terjadi perjanjian, sehingga sedangkan penerbitan HGB adalah berdasarkan perjanjian ini, berarti kan penerbitan HGB-nya si Ibu itu yang 439 itu cacat. Kalau itu cacat dan bahkan bisa kita mohonkan untuk batal, berarti dengan sendirinya tanah ini kan tanah yang tidak punya hak apa-apa. Termasuk kontrak kita juga batal juga berarti, Pak. Tetapi untungnya kita ada pembayaran. Iya, tapi kita berarti ditipu oleh IFU berarti. Iya. Ya, ada pembayaran, ada penguasaan fisik, Bayar PBB. bayar PBB. Data-data inilah yang menjadi dasar ulang untuk memohon kepada penerbitan sertifikat baru. Tuh. Itu kalau perpanjangan sertifikat sesuai ketentuan undang-undang, HGB itu sebelum mati 2 tahun sebelum mati harus sudah dimohonkan perpanjangan. Kita ini udah lewat, Pak. Kita sudah lewat, berarti sudah tidak bisa diperpanjang. Tapi ada sejarahnya, Pak. Tunggu dulu sejarah Ada itu. sejarahnya, ya. Itu sejarah itu Tunggu bukan dulu. menjadi patokan. Ya, hanya Sejarah referensi. ini undang-undang. Hanya Sejarah itu hanya sekedar historis. Historis saja. Kalaupun kita menang, memperoleh sertifikat ini adalah harus memohon ulang, bukan memperpanjang. Memohon ulang. Memohon ulang. Dasar kita memohon ulang adalah Karena menempati lewat 2 fisik. tahun. Iya. Bukan, menempati fisik, membayar pajak. Iya. Dua ini, menempati fisik, membayar pajak. Iya. Bagi tanah yang tidak dilekati hak, yang tidak bersertifikat, yang menempati fisik adalah salah satu prioritas untuk memohon sertifikat baru. Iya, iya, iya. Itu yang akan kita pakai, itu yang akan kita tempuh. Makanya seperti dibilang kita semua, Bapak, memang waktunya akan panjang. Tetapi waktunya akan panjang, tetapi kan ada yang kita kejar. Pasti. Ada yang kita kejar. Tujuannya jelas. Iya. Kalau kalau sewa, mungkin 20 tahun kita sudah tidak ada. Tetapi yang meneruskan kita akan memperoleh kesulitan. Iya. Sifatnya juga menyewa. Yang menyewakan kan berhak menolak untuk disewakan lagi. Betul. Betul. Berhak dong. Iya. Ini contohnya barang saya. Saya berhak tidak memberikan sewa kepada beliau kan? Itu. Nah, satu yang kedua, ya, ke toilet. Apa tadi ya? Menyewa. Nah, kalau menyewa itu berarti kita yang bisa kita pertimbangkan adalah sampai batas penyewaan itu. Selebihnya nanti akan era baru itu kan. Itu. Yang kedua seperti yang Bapak bilang, kita biarkan, yang penting kita tidak bayar apa-apa. Kita kan tidak tahu pergerakan hukum apa yang mereka lakukan. Bisa tiba-tiba invoice Ya, muncul oleh kejaksaan. kalau seperti yang Bapak bilang, tiba-tiba nanti mereka datang terus kalian buru-buru memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Apalagi yang dapat dilakukan penasihat hukum dalam tiba-tiba begitu? Tentu mereka kalau datang ke sini secara tiba-tiba, tentu sudah membawa dasar hukum. Apa kita lawan dasar hukumnya ke mereka bawa? Kan semakin kecil tipis peluang yang kita peroleh. Nah, sedangkan mengenai membayar, ini sebenarnya khusus untuk saat ini Chandra. Ini bukan rekaman, Pak. Zoom meeting. Oh, khusus untuk membayar, Pak.
jika ini sudah kita masukkan gugatan dengan sendirinya, ngapain kita bayar? Berarti Status quo ya. Iya. Status quo. Status quo. Jadi Bukan sifatnya untung-untungan kan? nggak bisa diganggu-ganggu. Iya. Iya. Nah, sekarang kita harus tunjuk Bapak. Hah? Semuanya bikin surat. Dari saya setuju Pak, 2 ruko setuju, tunjuk Bapak. Kami juga Yang lain setuju. Nah, Udah. Kalau kami berpendapat sekarang ini, silakan bapak-bapak, ibu-ibu bicarakan secara tersendiri dengan waktu yang segera. Oke, Pak. Entah 1 hari, entah 2 hari. Kemudian kalau sudah oke kami memberikan kuasa, berikan kami data-data supaya kami buat kuasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal tanda tangan. Oke, Pak, pertanyaannya kan kami sisa ini kan kurang lebih 50%. Ya. Kalau misalnya kami bisa hanya terkumpul yang rajin-rajin ini yang buat tanda tangan misalnya 25%, Bapak maju terus ya? Oke, saya bikin ilustrasi ya. Ya. Awalnya saya hanya ingin menangani yang B2 nomor 2 itu yang ruko Warna oranye. ungu. Warna Awalnya tadinya, tapi beliau mengatakan sebenarnya semua ini juga kondisinya sama. Sehingga saya menjawab, mengerjakan 1 dengan mengerjakan 10 Sama aja. dengan mengerjakan 50 sama, capeknya sama. Nah, sekarang kan Sehingga aku bilang kalau Bapak bisa mengkomunikasikan dengan pemilik-pemilik lain, lebih baik kita mundur waktu sedikit, menunggu mereka sepakat. Itulah awalnya sehingga kami berkomunikasi dengan Ibu Ayah. Betul. Nah, sekarang kami mau langsung izin lah. Oh gitu. Ya. Boleh Pak, silakan. Makasih Pak. Kami kebetulan Iya. Meeting lain. Tapi yang akan kukatakan adalah yang mereka katakan juga. Iya, ini. Pokoknya ini sudah ada legal opinion dan apa namanya. Coba ya. Oke, Pak. Coba Terima kasih Pak ya. Ya Pak. Izin Pak ya. Pak, Ya. kalau menurut saya legal opinion kita udah setuju, kita udah tahu semua. Ya. Sekarang tinggal kita buka-bukaan. Belum akan Bang ya. Mengenai biaya. Ayo. Ya, ya. Bentar ya. Ya Pak ya. Kami juga udah masuk. Iya, iya. Terima Makasih, Pak. Terima kasih. Tinggal buka-bukaan biaya aja. Ya. Biaya yang kami taksasikan selama di pengadilan negeri, biaya yang kami taksasikan adalah 275 juta dengan pembayaran terserah Bapak, boleh sekaligus, boleh bertahap sesuai kepentingan. Nah, namun dan satu yang kedua ada di sini biasanya itu di pengacara kan menjanjikan sukses fee. Kalau kami berhasil dari hasil yang kami peroleh, kalau kami berhasil dari hasil yang kami peroleh, kami boleh memperoleh apa? Iya, iya. Monggo silakan. Ya. Lumrah itu. Nah, lumrah. Sukses fee. Ya, sukses fee namanya. Sehingga udah kami buat di sini. Makanya seperti yang aku bilang tadi, tidak mesti sekarang kita harus ketok palu, enggak. Silakan berbicara di internal bapak-bapak mengenai jumlah ini katanya 52 ruko, 10 ruko pun seperti yang aku bilang tadi mengerjakan 1 dengan mengerjakan 10 kan sama saja. Ya. Nah, sedangkan mengenai bagaimana kalau mengenai yang lain nanti, kalau kita berhasil, kita menjadi pahlawan. Pahlawan aja, Pak. Artinya kalau mereka mau melakukan bukan. Kita tagihkan mereka. Iya. Di paguyuban kan ada, kalau nggak salah ada klausul yang dulu waktu itu disepakati bagi orang yang dulu pernah mengaku atau yang memiliki itu, apabila di kemudian hari perjuangan kita ini membuahkan hasil, orang itu ternyata akhirnya mau menguasai, entar dulu kan gitu. Kan ada begini nanti Pak. ada di paguyuban kan itu. Contohnya kita memperoleh putusan. Nanti kalau orang-orang yang di luar kita ingin dengan putusan ini kita berhasil membuat sertifikat kita. Mereka ingin membuat harus berdasarkan putusan ini. Ya, bahasa di keputusan itu. Bukan bahasa di putusan Ya, ini. jadi mengikat satu ini. Ini kita legalisir, kami tanda tangani selaku penasihat hukum, baru kita berikan kepada mereka, baru itu bisa digunakan. Nah,
Nah, untuk memperoleh ini dari kita, mari kita sepakati. Iya, sukses. Iya, betul. Iya. Supaya Mari bahasa kita sepakati. Apakah kita kasih gratis? Tidak. Mari kita sepakati. Makanya aku bilang, kalau kita Kalau berhasil, bisa dari kita. anggaplah 20 ruko, Ambillah kita berhasil, Iya, kita menjadi kita pahlawan bagi mereka. Nah, Mereka tidak bisa bergerak tanpa kita. sekarang kira-kira kita bicara-bicara aja Pak. Saya 2, Pak Sudi 1. 1, Pak Tek 2, berarti udah 5. Ibu Ayah 10. 15, Saya 2. 15, 17, Saya 1. 18, Saya 1. 19. Pak Epiardi, Ini yang oh sorry. Orang. Pak Hendrik. Pak Hendrik. Pak Hendrik, berarti berapa? Hah? 19. Mandi. Pak Hendrik 2, Pak Hendrik 2. Iya Pak. Pak Hendrik 1. Hendrik 1. Pak 1 ya? Banyak banget Pak Hendrik. Ini Pak Hendrik. Pak Hendrik 1. Ya. Berapa? 17, Tapi Pak yang 18, Jakarta 19, 20. 21. Tapi Pak itu yang Jakarta itu kan yang punya Medan ini masih tektokan Pak. Ya, kalau dia secara hukum dia punya. Ada yang punya. Berarti 22. Iya. Oh, Kalau Terus yang Bapak Bapak punya 23. Kalau nggak salah 29 ketika itu ya. 23. Kita hitung kekuatan kita sama ini Pak. Berapa? Ya. Sama bagi-baginya berapa gitu kan. Kita ini kan pengusaha. Makanya semua. itu bilang tadi, itu Tapi sudah mau izin, menjadi Pak. internal bapak-bapak. Di internal kita nanti Ini udah bersama. 23 ya. Oke, terus. Hanya mohon izin kalau bisa itu kita fotokopi dibagikan kepada Memang. Emang ini mau kita Ya. kasih. nanti kita dari pengurus Pak Guyupan manggil ya anggotanya Susah semuanya. banget manggilnya, Gimana, Pak. ya? Ini Pak Dedi. Gampang siap nggak sih saya Pak? Ada Siap. penawarannya, Pak ya. Ya. Nah, penawaran itu sampai mana Pak? Ketemu di sedap saran ini harus 75 sampai pengadilan negeri, sampai selesai di pengadilan negeri. Iya, susah banget. Nah, biasanya sidang itu kan yang saya pernah ngalamin beberapa sidang. Iya. Dari sini belum putus banding. Nah, itu apa? Kan ada Kalau tawaran. banding, kalau nanti banding, kan bapak-bapak berhak untuk memindahkan kuasa dari kami. Nah, ini Pak Dedi harus jelas nih. Nah, ini kan mungkin ada yang masih awam ya. Kalau Iya. saya udah berapa kali ikut sidang. Artinya kita nunjuk Bapak hanya untuk tahap pertama. Pengadilan Ya. negeri. Nah, tapi jadi- kalau banding bisa aja kita pindah kuasa lain atau Bisa. bisa Perpanjang. Atau perpanjang Iya. kuasa itu. Nah, Kalau ini dibayar diperpanjang lagi. berapa? Ya. Iya. Hah? Kalau diperpanjang Nanti berapa? kita sepakati. Pak, memang kansnya untuk bisa menang di pengadilan negeri nggak bisa? Apa? Belum inkrah, apa belum ini? Belum, nggak Kekuatan cukup. hukum penuh. Tentu mereka akan banding Berapa Jaksa kali, Pak, ya? Jaksa mandi. sampai Pengadilan negeri, kasasi, pengadilan pengadilan tinggi, tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Iya. baru kasasi. Enggak ada. Bukan. Udah. Mahkamah Agung itu Mahkamah kasasi. terakhir. Oh, Mahkamah ini ya. Kecuali PK, yang cuma PK itu kan tidak menghalangi lagi Iya. kita Jadi di sini. 3 step. Ya, makanya harus dipahami nih. Iya. Nanti takutnya yang antisipasi. 275 Nah, itu takutnya. pengadilan negeri. Ya. Ah. Pak, kalau pengadilan tinggi, pengadilan Jaksa Agung kurang lebih apa? Double apa Sama. naik lagi? So, Kita kan tidak tahu. Enggak, maksudnya dari pengalaman Bapak estimasi bersidang. Bapak, estimasinya. Oh. Biasanya lebih rendah. Lebih Iya, rendah ya. harus. Oke. Karena kalau dibanding kami kan tidak sibuk lagi harus kemana-mana. Iya, Hanya mereka sendiri yang bersidang. Iya. Kita hanya memberikan Lebih data-data sedikit yang lah ya, sedikit lah. Ya. sama satu lagi pengalaman nih Pak. Nggak ada jalan yang mulus. Nah, gua ngomong terus terang dah ya. Betul. Oh, sidang saya udah sidang. Iya. Udah bos. Udah berulang-ulang. Hai, Bani Pak, Piro. saya sidang di Merak, lawannya tuh Pertamina Pak. Iya. Nah, ini kita udah benar, kontraknya ada. Lahir, udah mau tinggal keputusan kan. Nah, ada, saya ini hanya ini nih Pak, apa tuh Pak, kalau ada penggugat Panitera. pertama, saya penggugat kedua tuh, apa tuh? Tergugat. Enggak, bukan. Tergugat dua. Penggugatnya. Tergugatnya kan Pertamina, Ya. PHE. Penggugatnya. Nah kan ada penggugatnya nih, Penggugat. penggugat dari KBS Pak, Krakatau Bandar Samudra. Nah saya ikut menggugat nih, penggugat dua kan, ngikutin itu kan maksudnya. Nah penggugat satunya gaji saya Pak, bos besok sudah mau keputusan nih. Kita ketemuan dulu ngobrol. Saya makan nih, makan. Saya udah lobby di dalam. Mau ikut nggak dia bilang. Kalau enggak dia yang menang. Kita penggugat dua kalah Pak. Ya kan? Ikut ya wes, piro angkane. Bener menang Pak. Yang ikut menggugat ketiga nggak ikutan. Nggak dapat. Nggak dapet ya nggak disaing. Bahasa keputusannya dia nggak dapat. Yang nggak dapet. Ya, jadi bahasa keputusannya Nah itu ini penggugat satu. teman-teman Pak ya pengalaman ya.
ini pengalaman, ini juga harus ini takutnya yang awal-awal. Iya. Ini harus jelas ya Pak ya. Akan ada biaya-biaya tambahan Ya, di luar ya, Pak, dari ya. yang Itu sudah biaya- disepakati. Ini di luar ini loh, di luar Bapak-bapak. Kalau itu hanya kebetulan kita sudah, mudah-mudahan kita sepaham serahasia kan Ya, gitu, ya. sepaham serahasia. Ya. Nah, di luar non yang teknis, Ya. kami akan sampaikan kepada. Ya. Kami tidak punya kewenangan untuk itu. Ya. Yang kami punya kewenangan adalah seperti yang kami buat ini. Betul. Pak, itu harga Bapak berarti masuk ke pengadilan berarti? Iya. Bukannya harga Bapak investigasi yang ke belakang kemarin, enggak kan? Kalau investigasi kemarin kan saya sudah pakai duit biaya sendiri. Iya, artinya kan nggak Biayanya dicas Pak ke Haji kita kemarin kan? Pak. Ya. Pak Haji. Kalau mengenai ini Iya. adalah sesuai dalam litigasi yang akan kita lakukan. Iya, ke depan berarti ke depan Ya, ya. ke depan. Seperti yang saya janjikan awal adalah saya ingin terlebih dahulu menjajakinya supaya saya punya bahan untuk mempresentasikan, untuk memberikan bapak-bapak ibu-ibu hak untuk menilai realistis, masuk akal atau tidak yang kami dapat. Nah, tapi gak usah dianggap ini benaran banget gitu ya. Kenapa Ibu dan Pelindo tidak mau memberikan perjanjian antara Ibu dengan Pelindo? Kenapa tidak mau memberikan? Karena dugaan kami adalah karena adanya kecacatan. Betul. Ya, makanya dia kasih. Ya betul Pak, udah. Dia udah antisipasi. Masa mereka berjanji tahun 94 mengenai HPL, Ya. sedangkan HPL-nya 96. Berarti itu peluang kita ya Pak? Salah satu. Kalau tidak di pengadilan, kita tidak akan memperoleh kepastian ini. Oke, siap. Nah, Tapi kalau sudah di pengadilan, mereka kan nanti akan bawa barang Datanya keluar ya Pak. dan kita berhak untuk diperoleh opini. Oke. Nah, sekarang ini kan kurang lebih kalau kita bicara itu tadi 23. Taruhlah kita 25 anggota. Udah dibagi itu sekian bagi 25 berapa? Tapi Berarti udah satu itu perusahaan 11 juta. 11 juta, 25. Ini Ya, 25. di meeting 11 dulu juta. bagus ya Pak. Enggak, artinya kan orang Ya, selalu mikir kurang pasti lebih lah ke ya. ininya, ke nilainya. Karena itu perlu diantisipasi. Subjek Nah, to nego ya. 27. No, Nah, tuh Pak. nanti di luar- Pak, open tuh Pak. Subject to nego. Setelah Pak Sarman pulang lah boleh lah, kita mau lanjut meeting nggak apa-apa. Ya kan langsung Iya, ke poin iya. aja pas Iya. di Iya. bukan Ada, langsung aja. ada yang Iya. menjadi rahasia kita ya. Base-nya dulu kita udah tahu kan di 275. Itu udah ada perhitungan segitu. Bapak Nah. bisa gini Bu. Berarti ayah 10, Pak, 10. Biar genep gitu ya. Menjadi bagaimana? Gimana tuh, Bapak? Sama nggak? saya sih ngikutin aja. Ya, kalau saya berpendapat, Oh, Pak Indra tadi yang berbicara silakan bapak-bapak ibu-ibu terima ini dulu. Ya, itu. Silakan bapak-bapak ibu-ibu Ini yang benar bicarakan. begitu. Seperti yang aku bilang Iya. tadi, kalau ini mungkin bisa secepatnya kami dapat jawaban. Ya. Sehari atau 2 hari, ini kebetulan hari Jumat, syukur-syukur hari Senin kami sudah dapat. Kayaknya Iya. kita ketemu lagi di Jumat lagi Pak, karena Pak Deddy kan di luar kota sampai hari Kamis. Hari Jumat baru di Jakarta. Gua yang merintahin kita siap. Kalau ini Wah, kan ya. Kenapa? Kayaknya Hah? bener deh pakai Zoom meeting aja.